Big match panas bakal tersaji di Super League 2025-26. Persib Bandung siap menjamu Persebaya Surabaya di Stadion GBLA pada Jumat 12 September 2025. Dua tim besar dengan basis supporter terbesar di Indonesia akan saling sikut, bukan hanya demi 3 poin, tapi juga demi gengsi dan harga diri. Persib datang dengan kekuatan penuh, termasuk bek baru asal Italia, Federico Barba, yang siap debut dan jadi tembok kokoh di lini belakang. Sementara itu, Persebaya membawa semangat juang tinggi dengan filosofi menyerang ala Eduardo Perez yang berani menantang siapapun, bahkan di kandang lawan. Tapi pertanyaan besar pun muncul. Mampukah Barba tampil meyakinkan di debutnya di hadapan puluhan ribu bobotoh? Akankah Persebaya sukses mencuri poin dari kandang Persib yang terkenal angker? Dan siapa yang akan keluar sebagai pemenang dari duel penuh gengsi ini? Semua jawabannya akan kita kupas tuntas dalam video ini. Jadi, pastikan kalian simak sampai akhir karena ada banyak fakta mengejutkan yang bikin kalian geleng-geleng kepala. Kalau kalian merasa Persib bakal perkasa di GBLA, tulis Persib juara di kolom komentar. Tapi kalau yakin Persebaya bisa bikin kejutan, ketik Bajul Ijo tidak takut. Jangan lupa tekan tombol like, share video ini ke teman-teman bobotoh dan bonek kalian biar makin panas diskusinya. Dan tentu saja klik subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan update seru seputar Super League 2025-26. Yuk kita nonton bareng sampai akhir, karena di video ini kita bakal bongkar analisis, prediksi, dan fakta-fakta menarik yang belum banyak orang tahu. Siap-siap, ini bukan sekedar pertandingan, tapi sebuah laga penuh sejarah. Super League 2025-26 baru memasuki pekan kelima, tetapi panasnya kompetisi sudah begitu terasa. Salah satu laga yang langsung mencuri perhatian publik sepak bola Indonesia adalah duel klasik antara Persib Bandung dan Persebaya Surabaya. Pertandingan ini bukan hanya sekadar ajang mencari 3 poin, melainkan juga pertarungan gengsi, harga diri, dan tradisi panjang dua klub besar Nusantara. Dijadwalkan berlangsung pada Jumat, 12 September 2025, di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA. Laga ini dipastikan akan dipadati puluhan ribu bobotoh yang siap memberi dukungan penuh untuk Maung Bandung. Di sisi lain, ribuan bonek diperkirakan juga akan berbondong-bondong datang dari Surabaya dan berbagai kota lain untuk mendukung langsung tim kesayangan mereka, Bajul Ijo. Atmosfer GBLA pun diyakini akan berubah menjadi lautan biru hijau, penuh dengan tensi tinggi dan semangat fanatisme supporter. Mengapa pertandingan ini begitu dinanti? Jawabannya sederhana. Persib dan Persebaya adalah dua ikon sepak bola Indonesia yang memiliki sejarah panjang, prestasi gemilang, serta basis pendukung yang militan. Sejak era perserikatan hingga liga modern, pertemuan keduanya hampir selalu menyajikan drama seru, gol-gol spektakuler, hingga momen-momen emosional yang sulit dilupakan. Persib Bandung datang ke laga ini dengan status mentereng. Dalam 2 musim terakhir, Maung Bandung sukses menjadi juara Liga 1 berturut-turut, menjadikan mereka salah satu tim paling konsisten di era kompetisi modern. Kedatangan Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala sejak awal musim 2024-25 juga membawa angin segar, dengan gaya permainan menyerang yang efisien dan manajemen skuad yang rapi. Tidak heran, Persib kini dianggap sebagai tim dengan standar tertinggi di Super League. Sementara itu, Persebaya Surabaya sedang berada dalam fase transisi. Di bawah asuhan pelatih asal Spanyol, Eduardo Perez, Bajul Ijo mencoba meracik ulang gaya bermain atraktif yang menjadi identitas klub. Musim lalu, inkonsistensi masih menjadi masalah utama, tetapi manajemen Persebaya yakin bahwa dengan kombinasi pemain muda, bintang asing, dan sentuhan taktik modern, mereka bisa kembali ke papan atas. Pertemuan di GBLA ini pun jadi ujian penting. Bagi Persib, kemenangan akan memperkuat posisi mereka di jalur juara sejak awal musim. Bagi Persebaya, mencuri poin tandang di kandang juara bertahan adalah sinyal bahwa mereka siap bersaing serius di musim ini. Atmosfer rivalitas juga tidak bisa dilepaskan dari fanatisme supporter. Bobotoh dan bonek dikenal sebagai dua kelompok supporter terbesar dan paling vokal di Indonesia. Kedua kubu memiliki kultur unik, bobotoh dengan kreativitas koreografi dan nyanyian khas mereka di tribun, sementara bonek dengan loyalitas ekstrim, di mana mereka rela menempuh perjalanan ratusan hingga ribuan kilometer demi mendukung tim kesayangan. Tidak jarang, pertemuan kedua supporter ini melahirkan cerita-cerita menarik yang menyentuh, meskipun juga kadang memunculkan tensi yang harus dikelola dengan baik. Media nasional pun ramai menyoroti duel ini. Banyak yang menyebutnya sebagai big match awal musim,
yang bisa menentukan arah kompetisi. Pasalnya, kedua tim sama-sama punya pemain baru yang sedang jadi sorotan. Di kubu Persib, ada Federico Barba, bek asal Italia yang pernah membela AS Roma dan Real Valladolid. Kehadirannya diharapkan memperkokoh lini belakang Maung Bandung. Di kubu Persebaya, ada Diego Mauricio, striker asal Brasil yang baru bergabung akhir Agustus dan diharapkan menjadi mesin gol Bajul Ijo. Duel keduanya bukan hanya soal siapa lebih tajam dalam menyerang, tetapi juga siapa lebih kokoh dalam bertahan. Apalagi, Persib dan Persebaya sama-sama mengusung filosofi menyerang. Artinya, publik bisa berharap pertandingan ini tidak akan berjalan monoton, melainkan penuh jual beli serangan sejak menit pertama. Selain faktor teknis, aspek psikologis juga berperan penting. Persib punya keuntungan bermain di kandang sendiri dengan dukungan puluhan ribu bobotoh, tetapi hal itu juga bisa berubah menjadi tekanan bila mereka gagal mencetak gol cepat. Sebaliknya, Persebaya datang dengan semangat nothing tulus, dan kondisi ini kadang membuat tim tamu tampil lebih lepas. Sejak jadwal pertandingan diumumkan, tiket langsung jadi buruan. Melalui aplikasi resmi Persib, ribuan tiket ludes dalam hitungan jam. Harga tiket bervariasi, mulai dari Rp125.000 untuk tribun ekonomi hingga Rp400.000 untuk VIP. Ada juga penawaran season pass yang memberi akses penuh sepanjang musim dengan potongan harga khusus. Antusiasme luar biasa ini menunjukkan bahwa duel Persib versus Persebaya bukan hanya pertandingan, melainkan juga perayaan besar bagi dunia sepak bola Indonesia. Jika melihat rekor pertemuan, kedua tim cukup berimbang. Dalam 5 pertemuan terakhir, Persib unggul tipis dengan 2 kemenangan, 2 hasil imbang, dan 1 kekalahan. Namun, statistik itu tidak bisa dijadikan patokan mutlak. Setiap pertemuan selalu menghadirkan cerita baru, strategi berbeda, dan bintang-bintang baru yang bisa jadi penentu hasil akhir. Menjelang kick-off, banyak pengamat menilai bahwa laga ini akan ditentukan oleh detail kecil, efektivitas penyelesaian akhir, konsentrasi lini belakang, serta kualitas pergantian pemain. Kedalaman skuad Persib memang terlihat lebih matang, tetapi motivasi Persebaya yang ingin membuktikan diri tidak boleh diremehkan. Singkatnya, laga ini adalah pertemuan 2 kekuatan besar yang siap adu strategi, skill, dan mental. Sorotan akan tertuju pada 2 nama, Federico Barba di kubu Persib dan Diego Mauricio di kubu Persebaya. Apakah Barba bisa menjaga lini pertahanan Persib tetap solid? Atau justru Diego yang akan jadi pembeda dengan gol debutnya? Semua pertanyaan itu akan terjawab pada 12 September 2025 di Stadion GBLA. Bagi Persebaya Surabaya, lawatan ke Bandung untuk menghadapi Persib bukan sekadar pertandingan biasa. Ini adalah kesempatan untuk mengukur sejauh mana perkembangan tim di bawah asuhan Eduardo Perez. Sang pelatih asal Spanyol sadar betul bahwa menghadapi Persib di kandangnya adalah tantangan besar. Namun, ia memilih untuk tetap percaya pada proses, termasuk memberi waktu bagi pemain baru mereka, Diego Mauricio, untuk beradaptasi. Diego bukan nama asing di sepak bola Asia Tenggara. Striker asal Brasil ini dikenal sebagai penyerang yang memiliki teknik mumpuni, insting tajam di kotak penalti, dan pengalaman bermain di beberapa klub Asia. Namun, setiap pemain baru tentu membutuhkan waktu untuk menyatu dengan tim, apalagi bila datang di tengah musim kompetisi. Dalam sesi latihan pada Senin, 8 September 2025, Eduardo Perez menyampaikan bahwa adaptasi Diego masih berjalan. Diego baru datang 2 minggu lalu di tim. Pelan-pelan ia mulai beradaptasi dengan gaya permainan kami, ujarnya. Kalimat sederhana itu menggambarkan betapa pentingnya kesabaran dalam membangun kekuatan tim. Persebaya dikenal dengan filosofi bermain cepat, agresif, dan kolektif. Itu artinya, seorang striker tidak hanya dituntut mencetak gol, tetapi juga harus bisa terlibat dalam pressing, link-up play, dan pergerakan tanpa bola. Untuk itu, Diego perlu memahami dinamika permainan rekan-rekannya, terutama para gelandang kreatif yang jadi motor serangan Bajul Ijo. Sejauh ini, tim pelatih sudah mencoba berbagai skema latihan untuk memaksimalkan potensi Diego. Kadang ia dipasang sebagai target man tunggal, kadang juga berdampingan dengan striker lokal muda. Dalam beberapa sesi uji coba internal, Diego mulai menunjukkan kilasan kualitasnya, kontrol bola yang tenang, kemampuan memantul bola ke gelandang, hingga finishing yang tajam ketika mendapat ruang. Setiap pelatih datang ke sebuah klub tentu membawa filosofi, cara pandang, serta identitas sepak bola yang ia yakini. Bagi Eduardo Perez, pelatih Persebaya Surabaya,
Gaya bermain atraktif dan agresif bukan hanya sekedar pilihan taktik, melainkan juga sebuah identitas yang harus dijaga. Menurutnya, Persebaya adalah tim dengan sejarah panjang dalam memainkan sepak bola menyerang, dan itu tidak boleh hilang meskipun menghadapi lawan sekuat Persib Bandung. Menjelang laga di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Jumat 12 September 2025, Eduardo menegaskan bahwa timnya tetap berpegang pada prinsip permainan yang telah ia bangun sejak awal musim. Baginya, menganalisis kekuatan lawan adalah sesuatu yang wajib dilakukan, tetapi itu tidak boleh membuat Persebaya kehilangan jati diri. Kami selalu melakukan analisis terhadap lawan di setiap pekan, tapi pada akhirnya, identitas permainan sendiri tetap harus menjadi dasar. Persebaya punya karakter menyerang, atraktif, dan agresif. Itu yang akan kami bawa ke Bandung, ujar Eduardo dalam konferensi pers sebelum keberangkatan tim. Filosofi itu memang sejalan dengan karakter klub. Persebaya selama ini dikenal sebagai tim yang selalu menghibur di lapangan, terlepas dari hasil akhir pertandingan. Dukungan penuh bonek yang selalu menuntut permainan menyerang menjadi salah satu alasan mengapa filosofi ini dipertahankan. Dalam pandangan Eduardo, kemenangan yang didapat dengan tetap mempertahankan gaya atraktif akan terasa lebih berarti karena mencerminkan identitas sejati klub. Namun, memainkan sepak bola atraktif tentu bukan perkara mudah. Apalagi ketika harus bertamu ke markas tim sebesar Persib Bandung. Persib adalah juara bertahan dan memiliki reputasi sebagai tim dengan komposisi pemain yang merata di semua lini. Bermain terbuka di GBLA bisa berisiko besar, tetapi Eduardo menolak untuk mengubah pendekatannya menjadi defensif penuh. Kami sadar Persib tim yang sangat kuat. Bermain di kandang mereka dengan puluhan ribu supporter bukan situasi mudah. Tapi jika kami hanya bertahan, itu sama saja menyerahkan kendali permainan. Kami akan tetap mencoba mengambil inisiatif, meskipun dengan cara yang terukur, tegasnya. Dari sisi taktik, filosofi atraktif yang diusung Eduardo terlihat dalam pola serangan cepat, pergerakan tanpa bola yang dinamis, serta pressing agresif ketika kehilangan bola. Ia ingin seluruh pemain terlibat dalam permainan, tidak ada yang hanya berdiri menunggu bola. Dalam latihan terakhir di Surabaya sebelum bertolak ke Bandung, terlihat bagaimana skema transisi dari bertahan ke menyerang dilatih berulang kali, seolah menegaskan bahwa duel melawan Persib tidak boleh memberi ruang sedikit pun bagi lawan. Selain itu, Eduardo juga menekankan pentingnya kerjasama tim. Filosofi atraktif bukan hanya soal individual skill, melainkan tentang bagaimana satu pemain memahami pergerakan pemain lain. Untuk itu, ia berusaha menanamkan kedisiplinan dalam menjaga jarak antar lini dan komunikasi yang intens di lapangan. Permainan atraktif bisa berjalan kalau ada kerjasama. Saya selalu tekankan ke pemain, satu orang tidak bisa melakukan semuanya sendiri. Kekuatan Persebaya adalah kolektivitas, bukan sekedar mengandalkan 1-2 individu. Jenas pelatih berusia 48 tahun itu. Filosofi ini tentu menghadapi ujian nyata di laga melawan Persib. Pasalnya, lawan mereka juga dikenal dengan gaya permainan menyerang yang terorganisir di bawah arahan Boyan Hodak. Jika kedua tim sama-sama tampil terbuka, pertandingan bisa berubah menjadi duel adu tajam serangan yang membuat penonton di GBLA terhibur. Eduardo tidak menutup mata terhadap potensi resiko dari gaya ini. Ia sadar betul, jika pemainnya kehilangan konsentrasi, Persib bisa menghukum dengan serangan balik cepat yang mematikan. Karena itu, keseimbangan antara menyerang dan bertahan tetap menjadi perhatian utama. Filosofi atraktif yang ia maksud bukanlah menyerang membabi buta, melainkan serangan yang terstruktur diiringi disiplin saat kehilangan bola. Meskipun demikian, keberanian Eduardo untuk tetap setia pada filosofi ini patut diapresiasi. Dalam sepak bola modern, banyak pelatih memilih pendekatan pragmatis ketika menghadapi lawan besar. Namun Eduardo berbeda. Ia percaya bahwa konsistensi terhadap filosofi akan membuahkan hasil jangka panjang, meskipun mungkin menghadapi kesulitan di awal. Dukungan penuh supporter juga menjadi alasan mengapa ia berani mengambil risiko. Bonek adalah kelompok supporter yang selalu menginginkan timnya tampil menekan, tidak takut pada siapapun lawannya. Eduardo menyadari ekspektasi itu, dan ia tidak ingin mengkhianati semangat yang sudah mengakar dalam kultur Persebaya. Bonek selalu ingin melihat timnya menyerang. Itu adalah energi besar bagi kami. Jadi saya rasa sudah seharusnya kami tampil sesuai dengan identitas Persebaya. Dengan filosofi ini, Persebaya berharap bisa memberikan perlawanan sengit kepada Persib di GBLA. Meski datang sebagai tim tamu, mereka ingin membuktikan bahwa identitas bermain atraktif tetap bisa dipertahankan, bahkan di panggung terbesar sekalipun. Sementara di kubu tuan rumah, Persib Bandung menyambut laga pekan kelima Super League 2025-2026 ini dengan optimisme tinggi. Bermain di kandang sendiri, Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Maung Bandung mentargetkan kemenangan penuh untuk menjaga konsistensi mereka di jalur juara.
pelatih Boyan Hodak menegaskan bahwa setiap pertandingan di kandang adalah momen yang tidak boleh dilewatkan. Menurutnya, dukungan Bobotoh yang selalu memadati stadion adalah energi tambahan sekaligus tanggung jawab besar bagi seluruh pemain. Bermain di GBLA selalu spesial. Supporter memberikan tekanan positif yang besar dan kami harus menjawabnya dengan kemenangan, ujarnya dalam sesi latihan di Bandung. Persib datang dengan modal kepercayaan diri setelah tampil cukup stabil di awal musim. Lini serang mereka sudah mulai menemukan ritme, sementara pertahanan semakin solid seiring bertambahnya jam terbang skuad baru. Boyan Hodak menyebut bahwa tim mereka masih dalam proses penyempurnaan, tetapi progres positif sudah terlihat jelas. Setiap pekan kami berkembang, pemain mulai memahami apa yang saya inginkan, bagaimana transisi bekerja, bagaimana menekan lawan dengan intensitas tinggi. Kami belum sempurna, tapi arah perkembangan sangat baik, tambahnya. Ambisi Persib untuk menang di laga ini bukan sekedar soal 3 poin. Ada faktor gengsi yang ikut bermain. Pertemuan dengan Persebaya selalu dianggap sebagai salah satu duel klasik di sepak bola Indonesia. Selain itu, kemenangan juga akan memperkokoh posisi Persib di papan atas klasemen, sesuatu yang penting untuk menjaga momentum sejak awal musim. Atmosfer di Bandung menjelang laga ini pun begitu terasa. Tiket pertandingan sudah ludes terjual sejak beberapa hari sebelum kick-off. Ribuan bobotoh dipastikan memenuhi tribun GBLA dengan koreografi dan nyanyian khas mereka. Tidak hanya itu, Boyan Hodak juga menyebut bahwa kehadiran supporter bisa menjadi pemain ke-12 yang menentukan jalannya pertandingan. Kami tahu stadion akan penuh, itu akan memberi motivasi tambahan, tapi saya juga mengingatkan pemain untuk tidak larut dalam euforia. Fokus tetap harus ke permainan, karena lawan kami punya kualitas, tegas Boyan. Secara taktik, Persib diperkirakan tetap mengandalkan gaya permainan menyerang yang terorganisir. Hodak dikenal sebagai pelatih yang pragmatis namun efisien. Ia tidak selalu menuntut penguasaan bola tinggi, tetapi menekankan efektivitas dalam setiap peluang. Artinya, Persib akan berusaha memaksimalkan setiap kesempatan yang mereka dapatkan, baik dari permainan terbuka maupun bola mati. Selain itu, aspek pertahanan juga menjadi perhatian utama. Boyan ingin timnya tidak hanya tajam di depan, tetapi juga disiplin di belakang. Dengan lawan yang dikenal atraktif, Persib tidak boleh memberi ruang terlalu banyak. Oleh karena itu, koordinasi lini belakang dan komunikasi antar pemain diharapkan bisa berjalan sempurna. Motivasi besar juga datang dari faktor rekor kandang. Sejak beberapa musim terakhir, GBLA dikenal sebagai benteng tangguh bagi Persib. Jarang sekali tim tamu bisa pulang dengan membawa 3 poin dari Bandung. Tradisi itu ingin dilanjutkan oleh Hodak dan pasukannya. Kami ingin menjaga rekor positif di kandang. GBLA harus tetap menjadi tempat yang sulit bagi siapapun lawan yang datang, katanya. Namun tidak hanya itu, Persib juga memiliki ambisi lebih jauh, menjaga tren juara beruntun. Setelah menorehkan 2 gelar beruntun, target mereka adalah hat-trick juara. Untuk mewujudkan itu, konsistensi di setiap laga menjadi kunci. Itulah mengapa kemenangan melawan Persib dianggap sangat penting karena bisa memberi dorongan mental untuk menghadapi pekan-pekan berikutnya. Persiapan tim berjalan intens sepanjang pekan. Latihan fisik, simulasi taktik, hingga latihan situasi pertandingan dilakukan untuk memastikan pemain siap secara menyeluruh. Boyan Hodak juga memberi perhatian pada detail kecil, bagaimana menghadapi tekanan, bagaimana mengatur tempo, hingga bagaimana memanfaatkan dukungan supporter sebagai motivasi positif. Detail kecil sering menentukan hasil pertandingan besar, jadi kami harus siap dalam semua aspek, ujarnya. Di luar lapangan, antusiasme bobotoh juga semakin menambah semangat. Media sosial penuh dengan dukungan, poster pertandingan bertebaran di kota Bandung, dan percakapan tentang laga ini menjadi topik utama. Bagi masyarakat Bandung, laga melawan Persebaya bukan hanya tentang sepak bola, tetapi juga soal kebanggaan dan identitas kota. Singkatnya, Persib Bandung datang ke laga ini dengan ambisi besar. Mereka tidak hanya ingin menang, tetapi juga ingin menunjukkan bahwa mereka masih layak disebut sebagai tim terbaik di Indonesia. Dengan dukungan penuh supporter, strategi matang dari Boyan Hodak, dan motivasi mempertahankan rekor kandang, Maung Bandung siap menerkam lawannya di GBLA. Setiap musim baru, ada wajah-wajah baru yang memperkuat klub besar, dan kehadiran pemain baru biasanya selalu membawa cerita tersendiri. Bagi Persib Bandung, musim 2025-26 ini terasa spesial dengan kedatangan bek asal Italia, Federico Barba. Rekrutan asing itu dianggap sebagai salah satu puzzle penting untuk memperkokoh lini belakang Maung Bandung, terutama setelah musim sebelumnya pertahanan kerap jadi sorotan meski mereka tetap sukses menjadi juara. Barba bukanlah sosok sembarangan. Ia datang dengan CV mentereng, pernah memperkuat AS Roma di awal karirnya, kemudian mencatat pengalaman berharga bersama klub-klub Eropa seperti Real Valladolid di Spanyol serta beberapa klub Serie A dan Serie B Italia. Rekam jejaknya itulah yang membuat manajemen Persib jatuh hati dan mendatangkannya sebagai pilar baru pertahanan. Sejak mendarat di Bandung, Barba langsung menunjukkan keseriusan dalam beradaptasi.
Ia rajin mengikuti latihan dengan intensitas penuh, berusaha cepat menyatu dengan rekan setim, dan menunjukkan profesionalisme yang tinggi. Tidak butuh waktu lama baginya untuk merebut hati para bobotoh yang selalu menaruh ekspektasi besar kepada setiap pemain asing yang datang. Dalam sesi wawancara menjelang laga kontra Persebaya, Barba menegaskan dirinya sudah sangat siap untuk dimainkan. Saya sudah merasa jauh lebih bugar dibanding pekan pertama saya di sini. Latihan berjalan dengan baik, fisik saya kembali prima, dan saya sudah memahami instruksi pelatih. Saya menantikan debut di GBLA karena saya tahu atmosfernya luar biasa, ujarnya. Bagi Persib, kehadiran Barba di lini belakang adalah angin segar. Selama ini, mereka kerap mengandalkan pemain lokal dan beberapa legiun asing Asia untuk mengisi pos bek tengah. Namun kali ini, mereka punya seorang pemain Eropa dengan jam terbang tinggi yang diharapkan bisa memberikan standar baru dalam bertahan. Selain kemampuan teknis seperti duel udara, tackling, dan membaca permainan, Barba juga dikenal memiliki kelebihan dalam membangun serangan dari belakang. Karakter ini sejalan dengan tren sepak bola modern yang menuntut bek tengah tidak hanya kuat bertahan, tetapi juga pandai mengalirkan bola. Dengan demikian, ia bukan hanya menjadi benteng pertahanan, melainkan juga pemula serangan Persib. Di sesi latihan terbuka yang sempat disaksikan media, Barba tampak aktif memberikan arahan kepada rekan-rekannya di lini belakang. Komunikasinya lantang, meskipun masih terbatas pada bahasa Inggris. Hal ini memperlihatkan bahwa dirinya bukan sekadar pemain yang datang untuk bermain, tetapi juga memiliki jiwa kepemimpinan di lapangan. Para pengamat sepak bola lokal pun menaruh perhatian khusus. Kehadiran pemain dengan pengalaman Eropa dinilai bisa meningkatkan kualitas kompetisi domestik. Persib yang selama ini dikenal sebagai tim dengan lini depan tajam, kini bisa lebih seimbang karena memiliki sosok tangguh di jantung pertahanan. Ekspektasi besar juga datang dari para bobotoh. Mereka membanjiri akun media sosial Barba dengan komentar dukungan, ucapan selamat datang, hingga permintaan untuk segera menunjukkan performa terbaik. Ada semacam harapan bahwa ia bisa menjadi tembok Italia di Bandung, melanjutkan tradisi Persib yang seringkali menghadirkan bek asing berkualitas. Namun tentu saja, debut Barba tidak akan berjalan mudah. Laga kontra Persebaya Surabaya adalah big match yang penuh tekanan. Dengan stadion yang dipadati puluhan ribu penonton, sorotan media nasional, serta lawan yang dikenal atraktif, panggung ini akan menjadi ujian sesungguhnya. Disinilah Barba diharapkan membuktikan kualitasnya, bahwa ia bukan sekadar nama besar, melainkan benar-benar bisa menjadi solusi di lapangan. Menariknya, Barba memilih nomor punggung 93 selama berseragam Persib. Menurutnya, angka ini bukan sembarangan. Sejak lama saya bermain dengan nomor ini di Eropa. Ada ikatan emosional bagi saya dengan nomor tersebut, jadi saya ingin tetap membawanya ke sini, katanya. Nomor ini diyakini bisa memberinya motivasi tambahan untuk tampil konsisten. Selain faktor teknis, ada sisi emosional yang membuat Barba betah di Bandung. Ia mengaku sejak hari pertama tiba, sudah merasakan atmosfer klub besar dengan basis supporter luar biasa. Saya rasa sejak pertama, saya tahu ini adalah klub besar, salah satu yang terbesar di Asia. Fansnya begitu banyak dan penuh semangat. Itu membuat saya semakin bersemangat untuk merasakan pengalaman baru, ujarnya. Bagi Persib, investasi mendatangkan Barba bukan sekadar soal menambah amunisi. Lebih dari itu, mereka ingin mengirim pesan bahwa Maung Bandung selalu serius dalam membangun skuad yang kompetitif, baik di level domestik maupun Asia. Jika Barba bisa tampil sesuai ekspektasi, bukan tidak mungkin ia akan menjadi figur sentral dalam perjalanan panjang musim ini. Setiap pemain asing yang datang ke Indonesia pasti dihadapkan pada tekanan besar. Ekspektasi tinggi, budaya baru, atmosfer stadion yang penuh warna, hingga intensitas dukungan supporter yang luar biasa seringkali menjadi ujian mental. Bagi Federico Barba, semua itu bukanlah hal yang menakutkan. Justru, ia menganggap tekanan sebagai energi positif yang bisa membantunya tampil maksimal. Dalam sebuah wawancara eksklusif, Barba menyatakan dengan tegas, tekanan itu normal dalam sepak bola. Sejak saya bermain di Italia dan Spanyol, tekanan selalu ada. Tapi saya melihatnya sebagai hal baik, karena tekanan membuat kita memberikan yang terbaik. Pernyataan itu menjadi sinyal kuat bahwa ia datang ke Persib dengan mental baja, bukan sekadar untuk menikmati kompetisi yang dianggap lebih ringan dibanding Eropa. Kesiapan mental Barba terlihat sejak masa pramusim.
Meski harus beradaptasi dengan cuaca tropis yang jauh berbeda dengan Eropa, ia tidak pernah mengeluh. Justru ia memanfaatkan situasi itu untuk melatih ketahanan fisik sekaligus menyesuaikan ritme permainan di Indonesia. Para staf pelatih bahkan menyebutkan, Barba selalu menjadi salah satu pemain terakhir yang meninggalkan lapangan latihan, tanda bahwa ia benar-benar total dalam mempersiapkan diri. Salah satu tantangan terbesar baginya adalah menghadapi ekspektasi puluhan ribu bobotoh di setiap pertandingan. Stadion Gelora Bandung Lautan Api dikenal sebagai salah satu stadion dengan atmosfer paling mengintimidasi di Asia Tenggara. Nyanyian, koreografi, hingga sorakan keras bisa membuat pemain lawan tertekan. Namun bagi Barba, itu justru menjadi sumber motivasi. Saya pernah bermain di stadion-stadion besar di Italia dan Spanyol, tapi atmosfer di sini berbeda. Fans begitu dekat dengan tim, mereka hidup untuk klub ini. Itu luar biasa, dan saya ingin membalasnya dengan performa terbaik di lapangan, katanya dengan nada penuh semangat. Bahkan, ia menambahkan bahwa tekanan dari supporter bisa membuat pemain lebih fokus. Menurutnya, ketika ada ribuan pasang mata yang menuntut kemenangan, pemain tidak punya pilihan lain selain bekerja keras hingga menit terakhir. Selain mental menghadapi supporter, Barba juga menunjukkan sikap dewasa dalam menghadapi tekanan dari media. Sebagai rekrutan asing dengan label Eropa, tentu banyak yang menunggu apakah ia bisa memenuhi ekspektasi. Namun ia tidak terjebak dalam euforia. Saya tahu ada ekspektasi tinggi, tapi saya selalu memandang pertandingan satu persatu. Fokus ke tugas saya sebagai bek, membantu tim agar tidak kebobolan, itu yang paling penting, jelasnya. Nama Beckham Putra Nugraha belakangan menjadi sorotan di dunia sepak bola Indonesia. Gelandang muda Persib Bandung itu bukan hanya sukses mencuri perhatian di level klub, tetapi juga kini mulai mendapatkan kepercayaan lebih di tim nasional. Bagi bobotoh, kebanggaan ini berlipat ganda, karena produk asli Bandung akhirnya bisa benar-benar menjadi salah satu wajah masa depan sepak bola Indonesia. Beckham adalah contoh nyata bagaimana jam terbang di klub bisa bertransformasi menjadi performa menawan di tim nasional. Sejak musim lalu, ia semakin banyak mendapatkan menit bermain dari pelatih Persib, Bojan Hoda. Kepercayaan itu membuatnya lebih matang dalam mengambil keputusan di lapangan, lebih berani mengontrol tempo permainan, serta lebih percaya diri menghadapi lawan-lawan tangguh. Di kompetisi musim 2024-25, Beckham mencatatkan salah satu musim terbaiknya. Ia tidak hanya tampil konsisten, tetapi juga memberikan kontribusi nyata dalam membantu Persib mempertahankan gelar Liga 1. Umpan-umpannya yang akurat, visi bermain yang luas, serta keberaniannya mengambil risiko menjadikan ia gelandang kreatif yang patut diperhitungkan. Tak heran, ketika tim nasional membutuhkan opsi baru di lini tengah, nama Beckham langsung menjadi pilihan. Pelatih timnas menyebut bahwa salah satu alasan Beckham dipanggil adalah karena performa konsistennya bersama Persib. Ia adalah pemain yang semakin matang. Ia belajar banyak di klubnya. Itu yang membuat saya percaya memberinya kesempatan lebih di timnas, ungkap sang pelatih. Beckham pun membuktikan bahwa kesempatan tidak disia-siakan. Dalam salah satu laga uji coba internasional, ia tampil sebagai starter. Banyak yang terkejut, karena sebelumnya ia kerap hanya mengisi bangku cadangan. Namun keputusan itu ternyata tepat. Beckham tampil berani, memperlihatkan kedewasaan bermain, dan mampu mengimbangi ritme permainan internasional. Bagi dirinya sendiri, pengalaman itu terasa sangat berharga. Saya merasa ini semua berkat menit bermain yang saya dapatkan di Persib. Jika saya jarang bermain, mungkin saya akan canggung ketika turun di timnas. Tapi karena sering diberi kepercayaan di klub, saya bisa lebih siap, ujar Beckham dalam sebuah wawancara. Cerita Beckham adalah refleksi dari prinsip dasar sepak bola. Pemain muda membutuhkan jam terbang untuk berkembang. Tidak ada yang bisa menggantikan pengalaman bertanding. Latihan memang penting, tetapi atmosfer pertandingan, tekanan nyata dari lawan, serta tuntutan untuk membuat keputusan cepat di lapangan adalah hal-hal yang hanya bisa dipelajari dengan bermain sesering mungkin. Persib patut diapresiasi karena berani memberikan panggung lebih kepada Beckham. Di tengah persaingan ketat dan tuntutan hasil instan, banyak klub sering ragu mengandalkan pemain muda. Namun Persib justru menjadikan Beckham sebagai salah satu elemen penting dalam rotasi tim. Keputusan ini kini berbuah manis. Mereka tidak hanya punya gelandang andal, tetapi juga membantu membentuk pilar masa depan tim nasional. Bobotoh pun merasakan kebanggaan tersendiri. Melihat pemain asli Bandung mengenakan seragam merah putih di level internasional adalah mimpi yang terwujud.
Sosial media dipenuhi komentar dukungan, foto-foto Beckham ramai dibagikan, dan tidak sedikit yang menganggapnya sebagai simbol generasi baru Maung Bandung. Namun, perjalanan Beckham tentu tidak berhenti sampai di sini. Dengan jam terbang yang semakin banyak, tuntutan juga semakin tinggi. Publik kini menaruh ekspektasi lebih. Ia tidak hanya harus tampil konsisten di Persib, tetapi juga terus berkembang agar bisa menjadi pemain kunci di timnas. Tantangan ini jelas tidak mudah, tetapi Beckham tampak siap menghadapinya. Salah satu aspek yang membuatnya menarik adalah gaya bermainnya yang modern. Ia tidak hanya bertugas mengalirkan bola, tetapi juga mampu masuk ke kotak penalti dan memberikan ancaman. Mobilitas tinggi dan kepercayaan diri dalam duel 1 lawan 1 menjadi ciri khasnya. Karakter ini sangat dibutuhkan dalam sepak bola modern, di mana gelandang tidak boleh hanya statis, tetapi juga harus dinamis dan multifungsi. Beckham juga semakin matang dalam sisi mental. Jika dulu ia kerap grogi saat menghadapi pertandingan besar, kini ia lebih tenang. Dalam wawancara terbaru, ia mengaku banyak belajar dari senior di Persib yang mengajarkan pentingnya fokus dan disiplin. Saya banyak belajar dari para senior, terutama tentang bagaimana menghadapi tekanan. Di Persib, tekanan selalu besar, dan itu jadi modal penting saat bermain di timnas, katanya. Dengan semua perkembangan ini, Beckham kini menjadi contoh inspiratif bagi pemain muda lain. Ia membuktikan bahwa dengan kerja keras, konsistensi, dan kesempatan yang tepat, pemain muda Indonesia bisa bersaing di level tinggi. Bobotoh tentu berharap kisahnya bisa memotivasi lebih banyak talenta muda di Jawa Barat untuk bermimpi menjadi bintang. Laga kontra Persebaya nanti juga akan menjadi panggung baru bagi Beckham. Dengan sorotan besar tertuju pada big match ini, performanya akan kembali diuji. Jika ia bisa tampil solid, bukan tidak mungkin kepercayaan pelatih timnas kepadanya semakin besar. Bahkan, ia bisa menjadi salah satu wajah utama sepak bola Indonesia dalam beberapa tahun ke depan. Singkatnya, Beckham Putra adalah bukti nyata pentingnya jam terbang. Tanpa kesempatan bermain reguler, talenta sebesar apapun bisa meredup. Tetapi dengan menit bermain yang konsisten, bakat itu bisa bersinar terang, tidak hanya untuk klub, tetapi juga untuk tim nasional. Jika berbicara tentang sepak bola Indonesia, sulit menemukan supporter yang mampu menandingi antusiasme Bobotoh. Setiap kali Persib Bandung berlaga, baik di kandang maupun tandang, ribuan Bobotoh selalu hadir memberikan dukungan tanpa henti. Namun, ketika laga digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, atmosfernya benar-benar berbeda. Lautan biru memenuhi tribun, suara gemuruh mengguncang langit, dan setiap momen terasa monumental. Jelang pertandingan big match melawan Persebaya Surabaya pada 12 September 2025, atmosfer tersebut sudah terasa bahkan jauh sebelum hari haji. Antusiasme Bobotoh meledak. Tiket pertandingan pun menjadi buruan utama. Manajemen Persib melalui Persib Apps resmi merilis tiket secara online beberapa hari sebelum laga. Harga tiket bervariasi. Kategori Tribun Timur dan Utara dijual mulai dari Rp125.000, Tribun Selatan sekitar Rp200.000, Tribun Barat Rp300.000, hingga kategori VIP mencapai Rp400.000. Bagi supporter yang ingin lebih hemat dan mendapat kepastian masuk stadion sepanjang musim, tersedia juga opsi Season Pass. Tidak butuh waktu lama, tiket langsung diserbu. Ribuan Bobotoh antre secara virtual, membuat sistem sempat mengalami lonjakan akses. Hal ini sudah menjadi pemandangan biasa. Setiap kali Persib bermain di GBLA, tiket hampir selalu habis dalam waktu singkat. Fenomena ini menunjukkan betapa besar cinta Bobotoh terhadap Persib. Di tengah kesibukan, mereka rela meluangkan waktu, mengatur jadwal, bahkan menabung demi bisa hadir langsung di stadion. Bagi mereka, menyaksikan Persib bermain bukan sekadar hiburan, melainkan bagian dari identitas dan kebanggaan sebagai warga Bandung dan Jawa Barat. Menjelang laga, suasana kota Bandung pun berubah. Spanduk-spanduk besar bertuliskan dukungan untuk Persib terpampang di berbagai sudut jalan. Toko-toko merchandise kebanjiran pesanan jersey terbaru. Bahkan, obrolan sehari-hari di warung kopi hingga media sosial dipenuhi topik Persib melawan Persebaya. Setiap kali Persib Bandung berlaga di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, sorotan publik bukan hanya tertuju pada permainan tim di lapangan, melainkan juga pada atmosfer di tribun. Tidak bisa dipungkiri, Bobotoh adalah salah satu kelompok supporter dengan kreativitas, loyalitas, dan militansi tertinggi di Indonesia. Namun, di balik itu semua, ada tanggung jawab besar yang melekat.
menjaga nama baik klub dan menjadikan stadion sebagai ruang kebanggaan yang aman dan nyaman bagi semua orang. Jelang laga panas melawan Persebaya Surabaya, manajemen Persib kembali meluncurkan kampanye Jagak Bla Jaga Persisi. Kampanye ini bukan sekadar slogan, melainkan gerakan kolektif yang mengajak seluruh bobotoh untuk menjunjung tinggi sportivitas. Manajemen menekankan pentingnya menjaga keamanan stadion, menghindari tindakan provokatif, dan mendukung Persib dengan cara-cara positif yang bisa ditiru supporter lain di Indonesia. Pesan ini disampaikan lewat berbagai kanal resmi klub. Lewat media sosial, website, hingga aplikasi Persib Apps, imbauan terus disebarkan. Jangan membawa flare, kembang api, minuman beralkohol, senjata tajam, ataupun barang-barang terlarang lainnya. Lebih dari itu, supporter juga diminta untuk menghindari nyanyian bernada rasis, diskriminatif, atau provokatif. Semua hal yang bisa mencoreng citra bobotoh maupun Persib harus dihindari. GBLA adalah rumah kita bersama. Mari jaga agar tetap aman, nyaman, dan penuh semangat positif. Kita ingin Persib dikenal bukan hanya karena prestasi di lapangan, tapi juga karena suporternya yang luar biasa dalam menjaga sportivitas. Begitu salah satu kutipan dari pernyataan resmi manajemen. Bagi bobotoh, ajakan ini sebetulnya bukan hal baru. Sejak lama mereka dikenal memiliki kesadaran kolektif untuk menjaga identitas sebagai supporter fanatik tapi berkelas. Dalam banyak kesempatan, kelompok-kelompok supporter bahkan sudah membentuk tim relawan internal yang bertugas mengingatkan sesama bobotoh agar tidak melanggar aturan stadion. Ada pula inisiatif untuk membentangkan spanduk edukasi, membuat yel-yel anti kekerasan, hingga kampanye lewat konten kreatif di media sosial. Namun, tentu saja tantangan selalu ada. Rivalitas antara Persib dan Persebaya bukanlah hal ringan. Kedua kelompok supporter sama-sama dikenal militan, dan tensi pertandingan kerap meninggi. Karena itu, imbauan menjaga sportivitas menjadi sangat relevan menjelang duel besar ini. Atmosfer yang panas di tribun harus tetap bisa diarahkan menjadi energi positif yang membakar semangat pemain, bukan menjadi pemicu konflik. Polisi, TNI, dan aparat keamanan lain juga sudah menyiapkan langkah antisipasi. Ribuan personel akan dikerahkan untuk menjaga jalannya pertandingan. Namun, pihak berwenang selalu menegaskan bahwa keamanan terbaik justru datang dari kesadaran supporter itu sendiri. Jika bobotoh bisa menunjukkan kedewasaan, maka pertandingan akan berlangsung lancar, dan citra positif akan terbentuk. Menariknya, generasi muda bobotoh kini semakin aktif dalam mengampanyekan sportivitas. Lewat platform TikTok, Instagram, hingga Twitter, mereka menggalang dukungan untuk menjaga nama baik Persib. Video-video edukasi tentang cara mendukung dengan benar, konten-konten kreatif bertema Jagak Bla Jaga Persisi, hingga ajakan untuk selalu tertib saat masuk stadion menjadi tren yang menyebar dengan cepat. Salah satu video yang sempat viral memperlihatkan sekelompok bobotoh muda yang dengan kompak menolak nyanyian provokatif dan menggantinya dengan chant dukungan murni untuk Persib. Video itu mendapat ribuan komentar positif. Banyak yang menyebut inisiatif itu sebagai langkah maju bagi kultur sepak bola Indonesia. Tidak hanya supporter, para pemain Persib pun ikut bersuara. Beberapa pemain asing, seperti Federico Barba, mengaku terkesan dengan antusiasme bobotoh. Namun, mereka juga berharap agar dukungan besar itu selalu diberikan dalam koridor sportivitas. Energi dari bobotoh sungguh luar biasa. Kami merasa seperti punya kekuatan tambahan di lapangan. Tapi saya juga percaya, semangat itu akan lebih berarti jika bisa ditunjukkan dengan cara yang positif, kata Barba dalam salah satu wawancara. Kapten Persib juga menegaskan hal serupa. Menurutnya, kemenangan yang diraih dengan atmosfer sehat dan dukungan sportivitas akan terasa jauh lebih membanggakan. Ia mengajak bobotoh untuk menunjukkan kepada Indonesia bahwa mereka bisa jadi teladan dalam mendukung klub dengan cara yang benar. Di sisi lain, Persebaya datang dengan membawa basis bonek yang juga terkenal fanatik. Meski jumlah mereka di GBLA pasti terbatas karena faktor regulasi, tensi antar supporter selalu menjadi isu sensitif. Karena itu, ajakan untuk menahan diri, menghormati lawan, dan fokus mendukung tim masing-masing menjadi kunci agar duel besar ini bisa berjalan damai. Ajakan sportivitas ini sejatinya adalah ujian bagi kedewasaan bobotoh. Jika berhasil, bukan hanya Persib yang mendapat citra positif, tapi juga sepak bola Indonesia secara keseluruhan. Dunia luar akan melihat bahwa rivalitas besar bisa berjalan dengan aman, penuh semangat, tapi tetap menjunjung tinggi nilai kebersamaan. Dengan kampanye Jagak Bla Jaga Persisi,
Bobotoh bukan hanya mendukung tim di lapangan, tapi juga ikut menjaga warisan dan martabat klub. Karena pada akhirnya, Persib bukan hanya milik pemain, pelatih, atau manajemen, melainkan milik seluruh warga Jawa Barat yang mencintainya. Menjaga sportivitas berarti menjaga Persib itu sendiri. Hari Jumat, 12 September 2025, akan tercatat sebagai salah satu momen penting di kalender sepak bola Indonesia. Big match antara Persib Bandung versus Persebaya Surabaya di pekan kelima Super League 2025-26 bukan hanya sekadar pertandingan biasa, melainkan sebuah duel syarat gengsi yang menyatukan dua kekuatan besar, kekuatan tim di lapangan dan kekuatan massa supporter di tribun. Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, sudah bersiap menjadi saksi. Puluhan ribu bobotoh akan memenuhi tribun, menciptakan lautan biru yang siap membakar semangat Maung Bandung. Di sisi lain, Persebaya datang dengan tekad kuat mencuri poin di kandang lawan, menjadikan atmosfer semakin panas sejak menit pertama. Dari sisi teknis, Persib mengandalkan konsistensi permainan yang sudah terbukti dalam 2 musim terakhir. Kedatangan pemain baru seperti Federico Barba menambah kekuatan lini belakang. Barba bukan hanya menghadirkan kualitas bertahan, tetapi juga pengalaman internasional yang bisa menjadi pembeda di laga-laga krusial. Selain itu, ada faktor pemain muda seperti Beckham Putra yang tengah naik daun. Kepercayaan yang ia dapatkan di timnas menambah kepercayaan diri, dan laga sebesar ini bisa menjadi panggung sempurna baginya untuk menunjukkan kualitas. Bojan Hodak tentu akan menaruh perhatian khusus pada bagaimana Beckham bisa menjadi jembatan antara lini tengah dan lini depan. Ketika wasit meniup peluit akhir, hanya ada 2 kemungkinan, satu tim menang, atau keduanya berbagi poin. Namun, yang pasti, kisah duel ini akan terus dikenang. Dari chant bobotoh yang menggema, dari determinasi pemain di lapangan, hingga dari semangat sportivitas yang dijunjung, semua akan menjadi bagian dari narasi panjang sepak bola Indonesia. Dengan demikian, Jumat sore di GBLA bukan sekadar pertandingan, melainkan sebuah perayaan sepak bola, perayaan rivalitas sehat, dan perayaan cinta tanpa batas kepada klub kebanggaan.